Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas ya materi pertama tentang analisis real, yaitu sifat-sifat aljabar dari bilangan real. Kita langsung saja. Terdapat dua operasi utama ya dalam bilangan real, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian. Di sini akan saya uraikan sifatnya ya. Sifat operasi penjumlahan ada 4 ya. Yang pertama, nah di sini saya simbolkan dulu ya untuk A1, A2, A3, A4. Jadi addition 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, untuk A1 itu sifat komutatif. Jadi secara umum sifat penjumlahan itu ada komutatif, asosiatif, adanya elemen identitas, sama eksistensi inverse penjumlahan. Komutatif kita tahu ya, kalau dua bilangan real ditambahkan itu A tambah B akan bernilai sama aja dengan B tambah A. Asosiatif itu pengelompokan. Jadi kalau kita punya 2 atau 3 atau lebih dari bilangan real ditambahkan, itu kita bebas menjumlahkan di mana saja gitu ya. Itu maksudnya. Sedangkan yang ketiga terdapat 0. Nah, 0 ini elemen identitas. Jadi elemen identitas itu karena di sini operasinya penjumlahan, jadi bilangan real kalau ditambahkan dengan elemen identitas itu akan menjadi bilangan real itu sendiri. Jadi nggak akan mengubah ya. Nah, makanya di sini 0 ya yang terpilih menjadi identitas penjumlahan. Kenapa nih alasannya? A ditambah 0 apa? A. 0 ditambah A? A juga. Makanya si 0 ini adalah elemen identitasnya. Ya, ini A3. Yang berikutnya penjumlahan. Inverse ya, inverse penjumlahan. Nah, jadi kalau setiap bilangan real pasti punya inverse-nya sendiri gitu. Jadi inverse itu tidak tunggal ya. Setiap bilangan pasti punya inverse-nya sendiri. Kalau A itu inverse-nya adalah negatif A. Karena apa? Yang dikatakan inverse penjumlahan adalah suatu bilangan kalau ditambahkan dengan bilangan yang lain itu menghasilkan bilangan 0 gitu ya, atau identitas. Di sini identitasnya 0, maka hasilnya harus 0. A ditambah negatif A itu 0, negatif A ditambah A 0. Jelas ya. Jadi sebenarnya operasi pengurangan itu ya penjumlahan terhadap inverse-nya gitu ya. Inverse suatu bilangan lah gitu. Itu operasi pengurangan. Ini kita fokusnya ke sini ya, penjumlahan. Baik, lanjut ke operasi yang kedua, yaitu perkalian. Nah, sama juga ya dalam penjumlahan. Untuk perkalian itu juga ada 4. M1 multiplication gitu ya, 1 2 3 4. Komutatif, asosiatif, identitas sama inverse. Jadi sama dengan yang penjumlahan. Komutatif jelas, asosiatif juga jelas ya perkalian. Nah, untuk identitasnya kalau perkalian itu 1, karena A dikali 1 itu sama dengan A, 1 dikali A sama dengan A. Jadi itu ya, identitas yang terpilih dalam perkalian adalah A1. Sedangkan untuk inverse-nya, bilangan real selain 0 itu mempunyai inverse yang berbentuk kebalikannya ya, 1/A. Kenapa? Karena kalau kita kalikan A dikali 1/A itu sama dengan 1. 1/A dikali A juga itu sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Ini beberapa sifat aljabar terkait dengan bilangan real. Kita sebut aksioma ya, ini kesepakatannya. Nanti ini akan kita akan gunakan untuk membuktikan teorema-teorema yang perlu dibuktikan gitu ya, seperti itu. Nah, berikutnya sifat yang terakhir adalah D, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nih, distribusi kan ya. Distribusi itu disalurkan. A disalurkan ke B, A disalurkan ke C perkaliannya. Atau bisa juga kebalikannya, seperti ini. Saya yakin ini sudah nggak terlalu sudah nggak terlalu aneh ya, karena sudah sering kalian ketemu di struktur aljabar lah, sifat-sifat kayak gini. Baik, kita masuk ke teorema yang pertama ya. Ada 3 hal yang di sini di teorema pertama sebutkan, yaitu kalau ada dua bilangan ZA elemen real di mana Z tambah A itu sama dengan A, maka Z-nya pasti 0. Kalau ada bentuk kayak gini pasti Z-nya 0. Atau kalau ada U B di mana B-nya bukan 0 sama dengan B, pasti U-nya 1. Kalau A sembarang bilangan real dikalikan 0, pasti hasilnya 0. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat kan ini sebenarnya apa?
sesuatu yang sering kita pakai ya, sesuatu yang sebenarnya lumrah lah gitu loh, dan gampang gitu kan, emang bener kayak gitu kan. Tapi ya seperti ini ya mata kuliah analis real, jadi kita membuktikan sesuatu yang emang perlu dibuktikan gitu loh. Jadi pembuktian itu kadang tujuannya apa, untuk mengetahui apa yang kita yakini benar itu emang benar gitu ya. Dan disinilah apa namanya, keunikan dari mata kuliah analisis real ini. Kita buktikan sesuatu yang sebenarnya udah kita yakini benar sebelum-sebelumnya. Ini harus ada pembuktiannya juga. Oke, untuk membuktikan ini saya buktikan yang pertama aja ya. Nanti yang B sama C bisa dikembangkan oleh kalian. Yang penting rule-nya nanti sesuaikan saja gitu ya. Oke, kita akan buktikan yang A. Di sini kita modal kita yang kita punya adalah ini ya, sampai Z tambah A sama dengan A ini. Yang mau dibuktikan adalah Z sama dengan 0. Nah, balik kita ambil dulu deh, seolah-olah kita punya ini gitu ya, ambil sembarang dengan Z tambah A sama dengan A. Nah, ini mungkin ada beberapa cara untuk membuktikan ini. Di sini saya akan pakai cara yang ingin saya jabarkan ya. Perhatikan Z ya, kan kita punya Z nih karena sudah kita ambil kan. Nah, Z itu kita bisa nyatakan sebagai Z ditambah 0. Kenapa? Alasannya dalam bilangan real ada operasi apa? Identitas penjumlahan. A3 tadi identitas ya. Jadi ada alasannya. Ini menjadi ini, alasannya ini. Jadi boleh. Nah, berikutnya si 0 ini bisa kita ubah nih menjadi A plus min A. Jadi kalau A elemen real pasti dia punya inverse. Sesuai dengan sifat yang keempat tadi ya, aksioma keempat, penjumlahan keempat. A pasti punya inverse-nya, yaitu siapa? Negatif A. Kalau ditambahkan pasti 0. Nah, ini kita tulis juga. Kemudian kita kelompokkan menggunakan sifat yang kedua, asosiatif. Z tambah A sama tambah. Ya. Z tambah A itu siapa? Nah, sesuai dengan yang diketahui, Z tambah A itu A. Jadi si Z tambah A ini kita ganti A. Jelas ya. Kemudian A ditambah negatif A 0. Kenapa? Penjumlahan dari inverse. Oke, itu ya, itu gambaran untuk menjelaskan teorema yang A. Nanti yang B, C silahkan dibuktikan juga. Dan ini caranya nggak satu ini doang ya ini. Apakah ini cara paling benar ya? Enggak juga ya. Ini benar. Cuma nanti ada juga cara yang lain. Kalian bebas berkreasi, yang penting setiap langkahnya itu ada dasarnya. Ini kan kita lihat setiap langkahnya ada dasarnya. Oh, ini pakai ini pakai ini gitu ya. Itu yang perlu yang perlu ditekankan, yang perlu diingat. Jadi langkah-langkah pembuktiannya itu harus ada dasar dari aksioma atau definisi sebelumnya, atau dari teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya, gitu ya. Jadi karena nanti yang ini sudah terbukti, nanti yang ke bawahnya juga bisa pakai ini gitu kan. Seperti itu. Jelas ya? Oke, berikutnya kita masuk ke teorema kedua. Teorema kedua di sini, jika A, B elemen real, A-nya enggak 0, dengan A kali B itu sama dengan 1, maka B-nya itu 1 per A. Yang kedua, kalau A dikali B sama dengan 0, maka kemungkinannya ada 2, A-nya 0 atau B-nya 0. Nah, ini teorema ini juga sebenarnya sangat sering kita pakai ya di dalam pembelajaran matematika ya kan, dan hal yang lumrah lah gitu. Nah, di sini kita coba buktikan benar nggak sih pernyataan ini gitu ya. Cara pembuktiannya masih mirip-mirip dengan yang tadi ya. Kita gunakan dasarnya yaitu aksioma-aksioma yang tadi ya, aksioma sifat aljabar tadi. Oke, kita akan buktikan yang A dulu, yang B nanti sama kalian seperti biasa. Saya satu aja deh ya. Ambil AB elemen real, A-nya nggak 0, AB sama dengan 1. Oke, di sini kita berangkat dari B-nya dulu deh, karena B-nya nggak 0 kan, jadi kita B sama dengan B kali 1 ya kan, karena B-nya yang nggak 0. B sama dengan B kali 1 M3 apa? Identitas. Jadi setiap bilangan real sembarang itu bisa dinyatakan dari B kali 1. Nah, kemudian si satunya sama kayak tadi apa, diubah jadi perkalian inverse. Nah, A dikali 1 per A. Ini perkalian inverse M4, kemudian pakai asosiatif B kali A gitu ya, 1 per A.
ini asosiatif M2 B kali A. Ini sama aja dengan karena kita punyanya AB berarti jadi 1. Kenapa? Alasannya yaitu pakai yang komutatif perkalian dan yang diketahuinya adalah AB sama dengan 1. Jadi BA pakai M1 jadinya AB. AB sesuai dengan yang diketahui hasilnya 1. Itu dasarnya. Nah, baru kita kalikan di 1 dikali 1/A, ini adalah identitas perkalian. Maka terbukti B sama dengan 1/A. Nah, itu ya. Jadi maksud saya di sini intinya dalam kesempatan kali ini dalam membuktikan sesuatu teorema atau pernyataan matematik, itu setiap langkahnya tolong diperhatikan kebenarannya ya. Jadi ini kan sifatnya baku ya, kaku lah gitu loh untuk suatu pembuktian gitu ya. Sedangkan untuk cara-caranya, langkah-langkahnya itu bebas ya. Ini mungkin ada cara lain ya yang mungkin bisa kalian gunakan juga untuk membuktikan ini. Ya silahkan, monggo aja dipakai. Yang penting sekali lagi langkahnya itu sesuai dengan aturan, ada dasarnya lah gitu. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bilangan rasional dan irasional. Nah, ini juga sudah familiar ya. Yang dikatakan bilangan rasional adalah bilangan real yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana AB-nya bukan bilangan AB-nya bilangan bulat, B-nya tidak sama dengan 0. Ini dikatakan bilangan rasional. Nah, notasinya himpunan semua bilangan rasional adalah Q. Sedangkan bilangan irasional adalah selain bilangan rasional. Itu aja ya. Ini definisi dari irasional itu bilangan yang bukan rasional ya. Oke, teorema 3. Kita masuk teorema lagi. Nah, di sini dikatakan tidak terdapat bilangan R sehingga R kuadrat itu sama dengan 2. Bisa dipahami? Tidak. Jadi R-nya ini kalau tidak terdapat berarti R-nya ini adalah bilangan irasional, ya kan? R-nya itu bilangan irasional. R kuadrat sama dengan 2 itu kan bentuk lainnya apa? R sama dengan akar 2 ya. Jadi akar 2 itu adalah bilangan irasional. Itu menurut teorema 3. Jadi kalimatnya seperti ini. Istilah lainnya adalah kita harus buktikan bahwa R sama dengan akar 2 itu bilangan irasional. Seperti itu ya, jelas ya. Cuman ini kata-katanya aja. Oke, pembuktiannya gimana nih? Coba kita buktikan. Nah, seperti yang kita tahu tadi ya, irasional, kalau kita mau membuktikan bahwa bilangan itu irasional, kan irasional itu nggak ada nih definisinya. Yang ada bilangan rasional definisinya ini kan. Maka kita gunakan teknik kontradiksi. Nah, jadi metode kontradiksi itu kalau kita nggak bisa langsung ya, kita punya mau dibuktikan kita nggak bisa langsung nih, kita bisa gunakan metode tidak langsung, yaitu kontradiksi gitu ya. Nah, gimana nih cara membuat metode kontradiksi ini? Ya, kita buat pengandaian dulu ya, buat pernyataan negasi dari yang mau dibuktikan. Di sini kan yang mau dibuktikan tidak terdapat nih. Berarti andaikan terdapat bilangan R sehingga R kuadrat sama dengan 2. Ini kontradiksinya ya, negasi dari yang mau dibuktikan. Coba kita lihat, ada kontradiksi nggak di sini? Artinya ada ada keanehan nggak gitu ya? Andaikan terdapat bilangan R sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2. Ini kita coba buktikan ya. Perhatikan. Kalau R-nya bilangan rasional, sesuai definisi, kita akan dapat nyatakan sebagai P per Q. Di mana Q-nya nggak 0. Ya, jelas ya. P-nya nggak boleh 0. Kenapa? Karena di sini kan R-nya akar 2. Jadi P-nya nggak mungkin 0. Q-nya juga nggak boleh 0, sesuai dengan definisinya tadi. FPB PQ 1. Jadi kita mau cari bentuk paling sederhana dari pecahannya ya, dari si R ini. Seperti itu. Oke. Dari sini maka akan didapat Akan didapat, tinggal dimasukkan aja ya, R-nya kita gantikan ke sini nih. Kita gantikan ke si R kuadrat. Jadi R kuadrat sama dengan P per Q kuadrat sama dengan 2. Gitu ya. Jadi kalau kita jabarkan lagi, ini dapatnya P kuadrat. Ini Q kuadrat, pindahin ke kanan, jadi P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Jelas ya?
Jadi ini yang kita punya. Oke, ini nggak cukup, kita pindahin. Thread. Nah, P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat apa artinya? Coba. P kuadrat sama dengan 2Q. Kalau kita perhatikan 2Q kuadrat. Nah, dari bentuknya 2Q kuadrat berarti kan 2 dikali sesuatu. 2 dikali sesuatu pasti akan menghasilkan bilangan genap. Betul? Maka P kuadrat juga pasti genap. Jelas ya? Karena ini P kuadrat itu bentuknya 2 dikali suatu bilangan ya. Maka P kuadratnya pasti genap. Nah, lebih lanjut, kalau P kuadrat genap, ternyata akan menghasilkan P-nya genap juga. Jadi jika P kuadrat genap, maka P-nya genap. Sepakat nggak nih? Nah, ini ternyata perlu pembuktian ya. Perlu pembuktian. Nah, ini mungkin pembuktiannya nggak terlalu ribet juga. Kita bisa pakai kontrapositif ya. Teknik pembuktian kontrapositif. Jadi kita cukup buktikan bahwa ini kan P kuadrat genap, maka P genap. Maka bentuk ekivalennya adalah jika P ganjil, maka P kuadrat ganjil. Catat ya. Jika P ganjil, maka P kuadrat ganjil. Itu adalah kontrapositif dari ini. Dari P kuadrat genap. Nah, kenapa kita harus pakai kontrapositifnya? Karena yang kita ketahui kan P kuadrat genap. Kita nggak tahu nih P kuadrat itu bentuknya apa. Maka kan lebih gampang kalau kita pakai kontrapositifnya gitu ya. Nih, caranya kayak gini. Kan kontrapositifnya ya, P ganjil. Gitu kan yang kita punya kan. Nah, kalau kita punya P ganjil, maka kita bisa tuliskan P-nya sama dengan 2N-1. Karena dia ganjil. Kalau genap kan 2N. Tapi kalau ganjil 2N-1. Nah, tinggal kita uraikan aja si 2N-1 ini sesuai dengan bentuk P kuadrat. Jadi P kuadrat itu bentuknya 2N-1 kuadrat. Nah, ini kalau Anda jabarkan ya, ini jabarkan, ternyata bisa dibentuk seperti ini nih. 2 dikali sesuatu, yaitu 2N kuadrat min 2N tambah 1. Dikurangi 1. Itu ya. Jadi ternyata P kuadrat ini bisa dinyatakan sebagai 2 dikali sesuatu dikurangi 1. Artinya apa? Oh, berarti P kuadratnya ganjil. Nah, sehingga terbukti nih, jika P ganjil, maka P kuadrat juga ganjil. Sehingga kontrapositifnya itu yaitu P kuadrat genap maka genap juga terbukti. Jelas ya. Nah, dari sini kita bisa kembangkan menjadi dua hal nih. Coba P genap, karena tadi FPB, FP dan Q itu hanya 1 ya, maka pasti genap itu akan FPB-nya akan 1 kalau apa? Kalau si Q-nya ganjil. Maka dari sini kita dapatkan P genap, maka Q-nya harus ganjil supaya FPB-nya 1. Sepakat ya? Oke. Ternyata di sisi lain gitu ya. Kalau P-nya genap ya, masih dari sini, kalau kita kembangkan dari hal yang lain, P genap itu kan bisa dinyatakan sebagai P sama dengan 2N dong. Ya, 2, 4, 6 dan seterusnya dong, ya kan? Nah, ini kalau kita jabarkan sesuai dengan P kuadrat sama dengan 2Q ini, coba perhatikan ya. P-nya kita ganti dengan 2N deh. 2N kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Ini kalau kita jabarkan dapatnya 4N kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Ini akan menghasilkan 2N kuadrat sama dengan Q kuadrat. Nah, ternyata didapatkan Q kuadrat itu apa? Sepakat, yaitu Q kuadrat itu dapatnya genap ternyata kan? Karena 2 dikali sesuatu nih Q kuadrat itu. Jadi Q kuadratnya genap. Sesuai yang tadi apa? Pasti Q-nya juga genap. Ya kan? Nah, ada yang aneh nggak? Betul nih, ada yang aneh, yaitu terjadi kontradiksi. Sebelumnya mah Q harus ganjil, di sini Q-nya genap didapat gitu kan. Maka kontradiksi gitu ya, berlawanan nih, bertentangan. Terjadi keanehan gitu kan ya. Nah, karena kontradiksi inilah pengandaian yang kita ambil tadi salah. Sehingga karena pengandaian salah, haruslah tidak terdapat bilangan rasional R sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2. Atau haruslah R itu bilangan irasional. Nah, seperti itu ya, itu metode kontradiksi. Jadi kita andaikan yang mau kita kita negasikan, yang mau kita buktikan, kemudian setelah diuraikan akan muncul berbagai pertentangan di situ gitu ya, atau kontradiksi. Di sini kan pertentangannya apa?
Q-nya di sini ganjil, di sini genap. Nah, nggak boleh kan? Bertentangan kayak gitu, maka pengandaiannya salah. Balik lagi ke yang mau dibuktikannya pasti benar. Seperti itu ya. Nah, mungkin untuk video kali ini, untuk materi tentang sifat aljabar, saya cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan kita diskusikan di forum ya, di forum kelas, atau bisa melalui WA pribadi saya langsung. Gitu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.